Kami dari kelompok 4 kelas 12 IPS 1 ingin memaparkan penyajian data dari hasil survei kemasan makanan fungsional yang kelompok kami buat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Diana Nawisasono. Nama saya Eko Hasudiat. Nama saya Diwa Rusyadi. Nama saya Adelia Novianti. Nama saya Putrayu Amanda. Nama saya Salsabila Maura Pramuji. Inilah hasil pemaparan kami. Berikut ini adalah hasil penyajian menggunakan metode survei pengambilan data kepuasan konsumen terhadap hasil produk makanan fungsional yang telah kami buat. Ini adalah tampilan tabel frekuensi yang telah kami buat. Untuk mendapatkan hasil dalam tabel tersebut digunakan dengan cara yaitu menggunakan alternatif 2. Yang pertama, nilai data dilambangkan dengan J. Untuk menentukan nilai J sama dengan nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal atau X max dikurangi X min. Yang kedua, jumlah tabel yang diinginkan dilambangkan dengan K. Yang ketiga, jarak perbedaan kelas dilambangkan dengan P. Untuk menentukan nilai P sama dengan J dibagi K. Dengan menggunakan data hasil survei, pengambilan data kepuasan konsumen terhadap hasil produk makanan fungsional diperoleh X max sama dengan 100 dan X min sama dengan 76. Untuk menentukan jumlah jarak perbedaan tiap kelas dalam tabel digunakan dengan rumus P sama dengan J dibagi K. Untuk J sendiri sama dengan 100 dikurangi 76 sama dengan 24. Untuk K sama dengan 5 kelas yang akan dibuat dalam tabel. Jadi, P sama dengan 24 dibagi 5 sama dengan 4,8. Karena menggunakan alternatif 2, maka hasil akan dibulatkan ke atas atau sama dengan 5. Maka perbedaan setiap kelas adalah 5, dan berikut adalah hasil yang diperoleh dalam kelas beserta dengan frekuensi data yang berasal dari hasil survei kepuasan konsumen dalam bentuk nilai yaitu 0 sampai dengan 100. Dari data tabel yang diperoleh dari hasil survei kepuasan konsumen terhadap produk dapat ditentukan oleh histogram dengan cara mencari batas kelas setiap nilai yang diberikan. Batas kelas terdiri dari tepi bawah dikurang 0,5, tepi atas ditambah 0,5. Dan diperoleh tabel data batas setiap kelas sebagai berikut. 76 dikurangi 0,5 sama dengan 75,5. 81 dikurangi 0,5 sama dengan 80,5. 86 dikurangi 0,5 sama dengan 85,5. 91 dikurangi 0,5 sama dengan 90,5. 96 dikurangi 0,5 sama dengan 95,5. Setelah mengurangi tabel bawah, saatnya menjumlahkan tabel atas. 80 ditambah 0,5 sama dengan 80,5. 85 ditambah 0,5 sama dengan 85,5. 90 ditambah 0,5 sama dengan 90,5. 95 ditambah 0,5 sama dengan 95,5. 100 ditambah 0,5 sama dengan 100,5. Untuk menentukan histogram serta poligon diperlukan grafis statistik dengan bagian bawah, yaitu nilai batas kelas adalah 75,5, 80,5, 85,5, 90,5, 95,5 dan 100,5. Dan bagian samping adalah frekuensi adalah 10, 17, 26 dan 45. Berikut adalah bentuk histogram yang diperoleh, data grafik yang diperoleh menggunakan grafik blok atau batang. Sementara untuk data poligon frekuensi diperlukan data grafik garis, yaitu seperti gambar ini. Selanjutnya, kita akan menentukan OGIF positif dan juga OGIF negatif. Untuk menentukan OGIF positif diperlukan tabel baru untuk nilai frekuensi kumulatif dari setiap kelasnya. Yang pertama, nilai dari 76 sampai 80 memiliki frekuensi 17, maka frekuensi kumulatifnya adalah 17. Yang kedua, nilai 81 sampai 85 memiliki frekuensi 10, maka frekuensi kumulatifnya adalah 17 ditambah 10, yang artinya frekuensi kumulatif dari nilai 81 sampai 85 adalah 27. Yang ketiga ada nilai 86 sampai 90, frekuensinya adalah 45. Jadi, frekuensi kumulatif yang dimiliki oleh nilai 86 sampai 90 ini adalah 17 ditambah 10 ditambah 45, yang artinya frekuensi kumulatif yang didapatkan adalah 72. Yang ketiga ada nilai 91 sampai 95 yang memiliki frekuensi 10, maka frekuensi kumulatifnya adalah 17 ditambah 45 ditambah 10, yang artinya frekuensi kumulatif yang dimiliki oleh nilai 91 sampai 95 adalah 82. Dan yang terakhir, nilai 96 sampai 100.
memiliki frekuensi 26. Maka, frekuensi kumulatif yang dimiliki oleh nilai 96 sampai 100 adalah 17 ditambah 10 ditambah 45 ditambah 10 dan ditambah 26 yang hasilnya adalah 108. Maka, frekuensi kumulatif yang dimiliki oleh 96 sampai 100 adalah 108. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah grafik garis untuk OGIF positif. Untuk menentukan garis atas dari grafik tersebut itu biasanya diisi dengan nilai frekuensi kumulatif yang kita miliki seperti yang sudah kita buat tadi, yaitu 17, 27, 72, 82, dan 108. Untuk menentukan garis yang bawah biasanya diisi dengan tepi bawah atau batas dari tepi bawah tersebut seperti berikut. Misalnya dari nilai 76 sampai 80, tepi bawahnya adalah 76. Dan rumus tepi bawah adalah X dikurangi 0,5. Maka 76 dikurangi 0,5. Maka hasil dari tepi bawah untuk kelas pertama itu adalah 75,5. Begitupun selanjutnya seperti 81, maka tepi bawahnya adalah 80,5. Untuk 86, maka tepi bawahnya adalah 85,5. Untuk 91, tepi bawahnya adalah 90,5. Untuk 96, tepi bawahnya adalah 95,5. Maka dapat ditemukan grafik OGIF positif yang kita dapatkan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita menuju ke OGIF negatif. Untuk menentukan OGIF negatif, kita memerlukan frekuensi kumulatif namun dengan cara yang berbeda. Kita sebut saja frekuensi kumulatif negatif karena kita akan menentukan OGIF negatifnya. Pertama, kita buat tabel dulu dari frekuensi kumulatif OGIF negatif ini. Untuk menentukannya, caranya hampir sama seperti yang sebelumnya, namun penghitungan frekuensi kumulatifnya kita mulai dari tabel paling bawah. Maka, kita mulai dari nilai 96 sampai 100 yang memiliki frekuensi 26, maka frekuensi kumulatif untuk OGIF negatifnya adalah 26. Yang kedua, 91 sampai 95, frekuensinya adalah 10. Maka untuk nilai frekuensi kumulatif negatifnya yaitu 26 ditambah 10. Yaitu artinya frekuensi kumulatif negatif dari 91 sampai 95 adalah 36. Selanjutnya 86 sampai 90. Untuk frekuensinya adalah 45. Maka frekuensi kumulatif untuk OGIF negatifnya yaitu 26 ditambah 10 ditambah 45 yang dapat kita hitung mendapatkan hasil 81. Maka untuk nilai 86 sampai 90 frekuensi kumulatif negatifnya adalah 81. Selanjutnya untuk nilai 81 sampai 85 frekuensi kumulatif negatifnya adalah 26 ditambah 10 ditambah 45 ditambah 10 lagi. Maka frekuensi kumulatif negatifnya adalah 91. Dan yang terakhir, nilai untuk 76 sampai 80. Frekuensinya adalah 17. Maka frekuensi kumulatif negatif yang kita dapatkan adalah 26 ditambah 10 ditambah 45 ditambah 10 ditambah 17. Maka kita dapatkan frekuensi kumulatif negatifnya adalah 108. Dan berikut adalah tabel yang kita dapatkan untuk frekuensi kumulatif negatifnya. Selanjutnya, kita akan membuat grafik OGIF negatifnya. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan garis atas dari grafik tersebut untuk dimasukkan nilai frekuensi kumulatif negatif yang sudah kita dapatkan dari tabel frekuensi kumulatif negatif yang sudah kita buat tadi, yaitu 108 untuk 76 sampai 80, 91 untuk 81 sampai 85, 81 untuk 86 sampai 90, 36 untuk nilai 91 sampai 95, dan juga 26 untuk nilai 96 sampai 100. Itu untuk garis atasnya. Untuk OGIF negatif, kita menggunakan angka untuk menaruh di bawahnya itu menggunakan tepi atas yang kita tentukan dari batas-batas kelas. Untuk yang pertama, batas kelasnya adalah 76 sampai 80. Maka tepi atasnya adalah 80. Nah, untuk menentukan tepi atas, kita biasanya menggunakan rumus X ditambah 0,5. Maka tepi atasnya adalah 80,5.
Yang kedua 85, berarti kita bisa tentukan bahwa tepi atasnya adalah 85,5. Dan yang ketiga ada nilai 90, maka tepi atasnya adalah 90,5. Yang keempat ada 95, berarti tepi atasnya adalah betul 95,5. Dan yang terakhir 100 tepi atasnya adalah betul sekali 100,5. Maka didapatkan sebuah grafik OGIF negatif adalah sebagai berikut. Kebalikan dari OGIF positif, OGIF negatif cenderung grafiknya menurun, sementara OGIF positif grafiknya cenderung naik ke atas karena nilainya juga bertambah setiap tabelnya, sementara OGIF negatif nilainya menurun setiap tabelnya. Mean adalah data rata-rata setiap kelas dalam tabel frekuensi. Untuk menentukan mean diperlukan nilai fiksi. Nilai V adalah jumlah frekuensi kelas interval dan C adalah titik tengah kelas interval. Untuk menentukan nilai V dapat dijumlahkan dari tabel frekuensi yang diperoleh dan diperoleh nilai sebagai berikut. Yang pertama adalah 17, yang kedua adalah 10, yang ketiga adalah 45, yang keempat adalah 10, dan yang kelima adalah 26. Lalu, jumlahkan seluruhnya. Selanjutnya, untuk menentukan nilai C, kita harus mencari tahu nilai tengah setiap kelas lalu dijumlahkan. Yang pertama, nilai tengah dari 76 sampai 80 adalah 78. Yang kedua, nilai tengah dari 81 sampai 85 adalah 83. Yang ketiga, nilai tengah dari 86 sampai 90 adalah 88. Yang keempat, nilai tengah dari 91 sampai 95 adalah 93. Yang kelima, nilai tengah dari 96 sampai 100 adalah 98. Jadi, nilai V yang pertama adalah 17, lalu dikalikan dengan nilai C yaitu 78, maka hasilnya adalah 1326. Yang kedua, nilai V-nya adalah 10 dan C-nya adalah 83, maka hasilnya adalah 830. Yang ketiga, nilai V-nya adalah 45 dan C-nya adalah 88, maka hasilnya adalah 3960. Yang keempat, nilai V-nya adalah 10 dan C-nya adalah 93, maka hasilnya adalah 930. Yang kelima, nilai V-nya adalah 26 dan C-nya adalah 98, maka hasilnya adalah 2548. Rumus dari mean adalah V dikali C atau dibagi V. Jadi, hasil dari fiksi adalah 9594 dan hasil dari V adalah 108. Jumlah nilai fiksi dibagi dengan jumlah nilai V, hasilnya adalah 88,83. Median merupakan nilai tengah pada frekuensi. Untuk memperoleh nilai median ini, dibutuhkan rumus sebagai berikut. Median sama dengan TB ditambah 1/2N dikurang F kum dibagi F median dikali P. Diketahui TB merupakan tepi bawah dari kelas tengah yang sudah dipilih dari tabel frekuensi. Yang selanjutnya adalah 1/2N merupakan setengah dari jumlah frekuensi dari tabel frekuensi. F kum ini diketahui juga sebagai frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sedangkan F median merupakan frekuensi kumulatif tengah. Dan yang terakhir adalah P sebagai banyak kelas yang ada. Setelah mengetahui rumus tadi, untuk menentukan nilai median dari tabel yang sudah kami buat, maka masukkan data-data tersebut ke dalam rumus. Median sama dengan 85,5 yang diketahui sebagai TB ditambah 54 diketahui sebagai 1/2N dikurang 27 yang diketahui sebagai frekuensi kumulatif atau F kum per 45 diketahui sebagai frekuensi median dikali 5 yang diketahui sebagai P atau jumlah kelas sama dengan hasilnya 85,5 ditambah 135/45. Selanjutnya 85,5 ditambah 3. Hasilnya adalah sebagai berikut 88,5. Jadi median dari data frekuensi yang sudah kami buat adalah 88,5. Modus adalah nilai yang sering muncul di dalam tabel frekuensi. Untuk menentukan nilai modus, diperlukan nilai tengah yang dapat dipilih melalui tabel seperti ini.
Lalu untuk menentukan nilai modus, kita memerlukan rumus. Modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. TB adalah tepi bawah, lalu D1 adalah selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya, lalu D2 adalah selisih frekuensi dengan kelas setelahnya, dan P adalah banyaknya kelas. Lalu diperoleh data sebagai berikut. Di dalam tabel tersebut, kita sudah mengetahui bahwa nilai frekuensi yang terbanyak ada di 86 sampai 90 dan frekuensi 45. Lalu kita mencari rumus TB. Rumus TB adalah TB dikurang 0,5. Hasilnya 86 dikurang 0,5, hasilnya 85,5. Lalu kita mencari nilai D1-nya. D1 adalah selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. Kita cari 45 dikurang frekuensi sebelumnya yaitu 10, 45 dikurang 10 hasilnya 35. Begitu juga dengan D2. D2 adalah selisih frekuensi dengan kelas setelahnya, yaitu 45 dikurang 10 hasilnya 35. Nilai tersebut kita masukkan ke dalam rumus yang tadi kita sudah sebutkan di awal, yaitu modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 plus D2 dikali P. Kita masukkan TB tadi sudah kita cari, yaitu 85,5. Ditambah D1 juga kita sudah cari, tadi hasilnya 35. Jadi kita masukkan 85,5 ditambah 35 per 35 ditambah D2 juga sudah kita cari, yaitu 35. Jadi 85,5 ditambah 35 per 35 ditambah 35. P adalah banyaknya kelas. Banyaknya kelas adalah jarak dari 86 ke 90 yaitu 5. Jadi dikali 5. Hasilnya 85,5 ditambah 35 per 35 plus 35 dikali 5. 85,5 ditambah 35 kali 5 per 70. 85,5 ditambah 175 per 70. Ya, 85,5 ditambah 175 per 70 dibagi hasilnya menjadi 2,5. Jadi 85,5 ditambah 2,5 hasilnya adalah 88. Jadi modus dalam tabel tersebut adalah 88. Sekian pemaparan penyajian data dari hasil survei kemasan makanan fungsional yang kelompok kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.